Terima kasih karena sudah singgah di channel ini. Kita akan membahas hal-hal yang unik dan menarik seputar ilmu pengetahuan. Tapi sebelum itu, jika es oranye untuk si Sofi dan es pink untuk si Montok, maka es merah untuk subscribe. Gunakan kuotamu untuk melihat konten yang bermanfaat. Kiai dan Atu mungkin pernah berpikiran, kenapa sih negara kita nggak cetak uang sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia dan untuk mensejahterakan warga negaranya. Nah, kalau itu yang dilakukan, itu sama saja tidak akan menyelesaikan permasalahan, malah akan menambah masalah negara. Karena berdasarkan prinsip ekonomi, jumlah barang haruslah seimbang dengan jumlah uang. Kalau uangnya banyak tetapi barangnya tidak ada, maka sama saja akan menaikkan harga barang tersebut, sehingga mata uang kita makin tidak bernilai. Hal inilah yang disebut dengan istilah inflasi. Sederhananya begini, kalau uang 100.000 hanya bisa membeli 1 kilogram cabai, kemudian kita cetak uang jadi 300.000 dengan harapan kita bisa mendapatkan 3 kilogram cabai. Tetapi cabai yang ada di pasar cuma ada segitu, 1 kilogram. Nah, uang yang sudah beredar 300.000. Maka hasilnya yang semula 1 kilogram cabai 100.000 jadi 1 kilogram 300.000. Nah, kalau ingin meningkatkan kesejahteraan negara adalah dengan menambah jumlah produksi cabainya, bukan cetak uangnya. Nah, jadi Kiai dan Atu mencetak uang sebanyak-banyaknya bukanlah menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah masalah. Adapun cara-cara yang bisa kita lakukan dalam menambah devisa negara adalah sebagai berikut. Kiai dan Atu, cara pertama yang bisa kita lakukan dalam menambah devisa negara adalah dengan meningkatkan produktivitas hasil sumber daya alam yang kita miliki, seperti pertanian, peternakan, dan pertambangan. Misal, kalau biasanya dalam 1 hektar lahan kita menghasilkan 1 ton beras, kemudian kita tingkatkan hasil panennya menjadi 1 hektar 3 ton. Artinya kita sudah bisa menambah cadangan makanan negara. Selanjutnya, selain untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, kita sudah bisa mengekspor hasil sumber daya alam kita ke negara-negara lain. Cara yang kedua adalah memperbanyak tenaga kerja Indonesia. Kiai dan Atu mungkin pernah mendengar istilah pahlawan devisa negara yang dialamatkan untuk tenaga kerja Indonesia. Semakin banyak yang bekerja di luar negeri, maka semakin banyak mereka meraup uang dari negara-negara dunia yang kemudian dibawa masuk ke Indonesia. Tentunya kita berharap tenaga kerja Indonesia kita mampu bersaing dengan orang-orang luar negeri secara keahlian dan profesional. Cara yang ketiga adalah dengan menambah usaha-usaha kreatif. Bertambahnya pelaku usaha seperti pada bidang tekstil, teknologi, crafting, dan lain-lain tentu saja akan menambah variasi produk pasar Indonesia. Semakin kreatif masyarakat dalam membuat produk, baik olahan maupun layanan jasa, maka hal tersebut akan berdampak pada bertambahnya income negara. Apalagi kalau produk tersebut mampu menembus pasar internasional. Kiai dan Atu, cara yang keempat adalah memperbanyak investasi. Dengan penambahan modal melalui investasi, tentunya negara dapat meningkatkan operasional usaha dan menambah ekspansi dunia usaha. Setidaknya ada 3 manfaat besar dari investasi. Yang pertama, mengurangi jumlah pengangguran. Yang kedua, memajukan negara dalam jangka panjang. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pendapatan per kapita. Cara yang selanjutnya adalah meningkatkan potensi wisata.
semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke negara kita, maka akan semakin banyak mereka menghabiskan uang mereka ke negara kita. Hal ini tentunya akan berdampak besar pada pendapatan negara.